Yuda, opening Yuda. Opening Yuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari tim kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang literasi di Indonesia. Kondisi literasi di Indonesia saat ini beserta penyebabnya. Pengertian literasi. Apa sih literasi itu? Menurut Wikipedia, istilah umum yang merujuk kepada perangkat, kemampuan, dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan menurut bahasa Latin, literasi disebut literatus, yang artinya adalah orang yang belajar. Secara umum, kemampuan untuk menulis dan mengartikan dalam memahami kata demi kata. Yang kedua adalah kondisi literasi di Indonesia. Menurut penelitian UNESCO, hasil studi yang dipublikasikan dengan nama The World's Most Literate Nations menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-60, hanya satu tingkat di atas Botswana. Fakta pertama, UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah soal literasi dunia. Artinya, minat baca sangat rendah. Menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya, dari 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang yang rajin membaca. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, persentase penduduk di Indonesia berumur di atas 15 tahun yang melek huruf mencapai 96,07%. Hal ini membuktikan seharusnya Indonesia berpotensi memiliki minat baca yang baik. Namun, faktanya justru berbanding terbalik. Nomor 3, penyebab. Penyebab yang pertama adalah rendahnya minat baca. Menurut data sebelumnya, angka minat baca anak Indonesia hanya 0,001%. Artinya hanya 1 dari 1.000 orang yang memiliki minat baca serius. Kedua, sulitnya akses buku. Menurut pendiri Yayasan Pengembangan Perpustakaan Indonesia, Trini Hayati, salah satu penyebab rendahnya minat baca adalah kesulitan akses untuk mendapatkan buku. Semangat baca yang tinggi pun menjadi tidak berarti tanpa adanya buku yang bisa dibaca. 3. Gempuran teknologi. Kemajuan teknologi dapat membuat orang menjadi malas untuk membaca halaman per halaman buku. Semuanya bisa didapatkan secara instan di internet. Akibatnya, mereka lebih cenderung hanya melihat sinopsis, review singkat di blog ataupun media sosial, lalu selebihnya mereka hanya akan menerka-nerka cerita tersebut. Yang keempat adalah solusi. Maka dari itu, peran pemerintah sangat penting dalam turun tangan langsung menghadapi krisis literasi ini. Banyak hal yang dilakukan pemerintah, misalnya saja adalah dengan membangun dan meningkatkan infrastruktur pendidikan terutama penyediaan listrik, perpustakaan, lab komputer, dan akses terhadap internet, serta peningkatan infrastruktur ICT yang saat ini tertinggal di ASEAN. Yang kedua, selain itu pemerintah juga harus memasukkan kembali buku bacaan wajib ke dalam kurikulum. Untuk menjamin ketersediaan buku bacaan bermutu, maka fungsi penerbit milik negara Balai Pustaka perlu dikembalikan ke posisi sebelumnya sebagai penerbit dan penyedia buku bacaan bermutu bagi sekolah-sekolah. Yang ketiga dan yang terakhir adalah pengenalan buku dan literasi kepada para siswa yang dimulai dari tingkat sekolah dasar. Diharapkan dengan pahamnya siswa akan pentingnya literasi, kedepannya mereka akan menjadi lebih siap dan menjadikan literasi sebagai budaya dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan, literasi atau kemampuan individu dalam membaca dan memahami bacaan di Indonesia masih sangatlah rendah dibanding dengan negara lain.
pun hingga saat ini masih mencapai 0,001% meskipun sudah sebanyak 96,07% masyarakat Indonesia melek huruf. Yang menjadi penyebab ialah dari susahnya mengakses buku hingga terkena dampak negatif teknologi yang menyebabkan kemalasan individu dalam membaca buku. Maka dari itu, solusi yang efektif sangat diperlukan. Di antaranya adalah turun tangan dari pemerintah untuk memberikan fasilitas yang layak, seperti meningkatkan infrastruktur pendidikan atau siap menyediakan buku bacaan. Terpenting adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat atau siswa mengenai pentingnya literasi dan perlunya menerapkan literasi dalam keseharian. Sekian dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.